Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عمر كتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini hanya diikuti oleh Zen. Khairul sedang melakukan tugas negara berupa membersihkan pondok. Oh ya, untuk yang kemarin itu dalilnya yang untuk yang ini kan ini. Oh ya. Untuk dalil yang kemarin Aizzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil amal itu kalau Qur'annya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kalau Qur'annya. Kalau hadisnya itu i'malid dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi mengenai yang kemarin itu memang tidak ada perintah orang Islam itu harus akhirat saja, tapi juga perintah untuk ya tadi menjalani kehidupan di dunia secara semestinya. Ya semestinya orang-orang umumnya bekerja, sekolah, berumah tangga dan lain sebagainya. Cuma bedanya kalau sama orang non muslim, orang kafir, kita terikat aturan syariat. Oke, sekarang yang kita lanjut ke makalah selanjutnya, makalah ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini sahabat sekaligus menantu Kanjeng Nabi, sekaligus keponakan juga, keponakannya sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Nah, bahwa siapapun yang saat ini dan seterusnya atau bahkan sudah menjalani apa? Menjalani kehidupan untuk thalabil ilmi, man kana fi thalabil ilmi, dalam lingkup mencari ilmu, kanat maka dia sedang terkondisi, maka al jannatu atau surga itu akan mengejarnya atau menjadi sebuah permintaan terbaiknya fi thalabi. Wa man kana fi thalabil maksiyati, siapapun yang mulai dari sekarang sampai besok atau bahkan sudah menjalani apa? Menjalani kehidupan yang di situ berorientasi pada maksiat, fi thalabil maksiyati kanatin naru fi thalabihi. Maka sesungguhnya dia sedang mencari api neraka. Nah, maksudnya gimana? Thalabul ilmi yang seperti apa gitu. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan penjelasan man istaghala fil ilmin nafi'i. Nah, ada garis bawah ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu. Yang di situ tidak diperbolehkan bagi setiap orang-orang baligh yang berakal untuk tidak mengetahuinya. Imam Nawawi ngasih keterangan bahwa
ada beberapa ilmu bermanfaat yang itu wajib bagi setiap orang yang sudah dalam kondisi balik dan akil dan berakal, yang waras. Jadi tidak gila. Kan betul kan? Akil kan kalau berakal berarti sedang waras. Karena fil haqiqati taliban lil jannati waliridhallahi ta'ala. Maka sesungguhnya dia sedang mencari surga dan mencari ridhonya Gusti Allah. Waman kana muridan lil maksiati, nah kalau dia sedang sebagai seseorang yang tunduk atau bahkan menginginkan kemaksiatan, karena fil haqiqati taliban linnari wali sukhtillahi ta'ala, maka sesungguhnya dia sedang mencari api neraka, bahkan lebihnya dia sedang mencari murkanya Gusti Allah. Nah, pertama yang kita bahas adalah ini, kembali lagi ya ke bab yang sebelumnya, yaitu bab mencari ilmu. Man istaghala fil ilmin nafi, siapapun yang sedang sibuk untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini maksud dari ilmu yang bermanfaat itu adalah sebuah kategori di mana ilmu itu bisa memperbaiki hidup seseorang. Ilmu yang bisa menjaga hidup seseorang. Karena apa? Karena Sayyidina Ali juga pernah berkata atau memiliki qaul bahwa daripada mencari harta, ya tadi lebih baik mencari ilmu, karena al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu justru menjaga kamu. Nah, berarti ada kategori di mana ilmu itu ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, sama ilmu al-ilmu ghairun nafi, atau ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini maka ditambah lagi di situ ada sebuah kategori di mana la yajuzu lil balighil aqil jahlu. Tidak boleh bagi setiap orang, setiap manusia yang sudah balik, yang sudah dewasa. Berarti kalau yang laki-laki sudah sunat, kalau yang perempuan berarti sudah haid, sudah menstruasi, dan akil yang waras, ya selagi waras, selagi dia tidak masuk rumah sakit jiwa atau selagi dia tidak kena zat-zat obat-obatan, itu haram untuk tidak belajar ilmu itu. Nah, berarti ada ilmu-ilmu yang di situ diharuskan untuk setiap muslim yang balik itu sudah mengerti. Contohnya paling dasar apa? Ya ilmu-ilmu dasar keislaman. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sendiri. Ibadah kita itu berbeda dengan ibadahnya orang-orang lain. Mas, ibadahnya agama lain. Ibadah agama lain itu, kalau ibadahnya agama lain, misalnya katakanlah Kristen, katakanlah Yahudi, katakanlah Buddha atau Hindu, itu kita kalau ibadah itu kan harus ke tempat ibadah. Kenapa kok kita harus ke tempat ibadah? Karena yang tahu tata caranya itu hanya para petinggi agamanya, para pendetanya, para rabi Yahudinya, atau para biksunya. Sehingga orang-orang awam, orang-orang yang bahasanya yang tidak berstatus pemuka agama atau kiainya agama itu biasanya tidak mengerti bagaimana cara beribadah. Ya misalnya orang-orang Kristen itu kan ibadahnya kan hari Minggu, dan itu harus ke gereja. Kan tidak bisa orang Kristen Minggu, aku males tak sholat di rumah aja, kan nggak bisa. Tetap ibadahnya harus ke gereja. Kenapa kok ibadah harus ke gereja? Karena tadi ibadahnya itu harus dituntun, sehingga dia bergantung kepada para pemuka agamanya. Kalau orang Islam itu tidak. Pada dasarnya ibadah itu adalah urusan masing-masing, urusan personal, yang setiap muslim yang mukallaf. Nah, mukallaf itu yang terbebani, yang terkena hukum syariat itu wajib bisa melakukannya sendiri. Kayak misalnya zazama khairul, kan untuk sholat kan bisa dua cara, sholat sendiri sama sholat jamaah. Sholat makmum ya, tapi jamaah kan siapa tahu kamu jadi imam nanti kan. Nah, berarti zan sama khairul, sebelum dia sholat jamaah
mau nggak mau harus bisa sholat yang mandiri, sholat sendiri. Soalnya kalau semisalnya Zain dan Khairul ketinggalan jamaah, pilihannya apa? Sholat sendiri. Lah kalau sholat sendiri nggak bisa, berarti hitungannya berarti kamu tidak sholat. Lah itu yang bahaya. Nah, di sini bedanya. Kalau orang-orang non muslim itu ibadahnya dituntun sama pemuka agama. Kalau kita, ya kita memang belajarnya dituntun, belajar untuk sholatnya dituntun sama guru, kiai, benar. Tapi setelah itu, ketika pas praktek itu ya harus bisa sendiri. Makanya kayak orang-orang Islam itu rata-rata itu bacaan apa untuk gerakan sholatnya itu bisa dipastikan mereka pasti hafal dan mengerti. Kayak misalnya sholat ya pastinya pertama berdiri apa takbir, habis itu tangannya di dada atau di perut itu kan, kemudian baca Fatihah dan sampai salam. Itu pasti mengerti dan itu diajarkan dari kecil. Karena tadi urusan ibadah kita itu adalah urusan yang sifatnya pribadi, sendiri. Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini setiap muslim harus mengerti, terutama untuk urusan keislaman, ibadah maqdoh, ibadah wajib beserta turunan-turunannya. Misal kayak kalau orang sholat, maka sebelum sholat ya harus mengerti kayak masalah bab bersuci, wudu, mandi besar, tayamum harus mengerti. Terus masalah pakaian kan harus menutupi aurat dan suci, maka mengerti bahwa apa itu najis, apa itu kotor dan sebagainya. Nah jadi yang terutama bagi di sini wajib bagi setiap muslim untuk tadi belajar bab-bab keislaman yang tentunya untuk urusan pribadi. Apalagi yang perempuan itu malah makin banyak bab belajarnya. Masalah haid terutama, masalah istihadah itu kan urusan pribadinya yang pastinya dia harus mengerti. Kalau bisa syukur-syukur dia mengerti secara utuh, tapi tetap boleh kalau misalnya mengerti yang dasar-dasarnya saja juga boleh gitu. Kenapa begitu? Katakan itu urusan pribadi dan biasanya perempuan bicara begitu itu ya malu kan. Bicara haid, bicara istihadah itu kan hal-hal yang privasi. Nah, itu. Nah, supaya orang itu bisa mengerti konsekuensi dari kondisinya, kapan dia haid, kapan dia istihadah, maka dia harus belajar. Nah, ini termasuk ilmu nafi. Ilmu nafi dalam hal apa? Dalam urusan kita menjadi seorang muslim atau orang yang iman kepada Gusti Allah dan iman kepada syariatnya Gusti Allah. Lah, itu ilmu nafi yang masuk di kategori la yajuzu lil balighil aqili jahlu. Ilmu-ilmu yang tadi tentang ibadah wajib, terus kemudian apapun yang berkaitannya, habis itu yang tentang dasar-dasar moral, dasar-dasar akhlak itu juga penting. Karena ya tadi kalau nggak ngerti tahu tiba-tiba dia misalnya ada orang ngambil pensilnya orang lain tanpa ngomong, itu sama saja mencuri. Nah, kan kalau orang nggak ngerti kan ngambil aja, tapi kalau orang ngerti ya bilang minjem minimal, atau kalau nggak bisa minjem, atau kalau bisa ya minta kalau misalnya punya lebih ya, gitu. Nah, ini adalah ilmu-ilmu kategori ilmu nafi alladzi la yajuzu lil balighil aqili jahlu. Ilmu-ilmu yang di situ untuk menjaga dirinya sendiri, untuk memastikan bahwa ibadahnya sah dan juga untuk memastikan bahwa dia terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan dirinya dan orang lain. Nah, itulah kenapa bahwa orang awam itu pada dasarnya ya harus bisa secara mandiri urusan tadi, urusan ibadah yang sifatnya harus dikerjakan sendiri. Kalau urusan lain, misalnya fatwa-fatwa atau urusan yang lebih ribet, baru diserahkan kepada para kiai, para santri yang belajar atau para alim ulama. Kemudian ada ilmu nafi lagi yang mungkin sifatnya fardu kifayah. Kalau ini berarti sifatnya fardu ain. Jadi ilmu nafi yang la yajuzul lil balighil aqili jahluhu itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaatnya sifatnya fardu ain yang wajib bagi setiap
masing-masing orang. Ada ilmu nafi yang itu sifatnya fardu kifayah, yang itu harus dikuasai satu orang minimal sedesa. Semisal apa, dokter? Itu ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Kenapa? Urusannya sama nyawa. Kamu sakit panas, sakit diare mencret, itu kan bawa ke dokter kan? Kan bukan ke dukun kan? Ke dokter kan? Itu harus ada satu orang minimal securah jeru ini. Kalau nggak ada satu curah jeru ini dosa. Kenapa? Karena ini ilmu yang berkaitan tadi kesehatan manusia. Harus ada yang bisa. Begitupun juga guru. Apapun itu, guru ilmu umum, guru ilmu agama, kiai, ustadz, itu tidak semua wajib, tapi harus ada satu orang. Nah, misalnya kayak nanti Zen sama Khairul pulang, kok tidak ada santrinya di situ, nggak ada kiai di situ, berarti Zen dan Khairul wajib jadi kiai. Kalau wajib jadi kiai, maka wajib belajar. Karena jadi kiai nggak belajar itu pusing. Pusing. Kamu cuma kamu ibaratkan jadi kiai yang nggak belajar tuh pusing, karena kamu ditanya apa-apa nggak bisa jawab. Terus kamu ngapain jadi kiai, kan repot. Nah, apalagi itu. Sama ya? Bisa ya, ibaratkan ustadz itu yang ya kayak gini ustadz. Kalau kiai berarti mungkin saja dia punya pondok. Kayak apa Kiai Badri itu kan kiai, karena beliau punya pondok, terus mimpin masyarakat. Kalau ustadz bisa jadi mimpin, bisa jadi enggak. Di musola ngajar anak-anak ngaji itu ustadz, TPG itu ustadz. Kalau kiai ya yang ngajar, ya bimbing masyarakat, ya punya pondok. Nah itu hanya di Indonesia saja, tapi berlaku juga. Itu jadi ada ilmu nafi yang tadi sifatnya fardu kifayah, semua orang harus ada satu orang yang belajar. Dan kalau sudah misal yang tadi yang fardu kifayah itu satu orang sudah belajar dan mumpuni, maka satu desa itu wajibnya hilang karena sudah ada yang belajar. Kayak tadi jadi dokter, jadi ustadz, kan tidak semua jadi ustadz. Jadi petani juga harus ada yang jadi petani. Kenapa? Yang nanam padi siapa? Kalau nggak ada petani, kamu mau nanam padi, yang ditanam kertas-kertas kitab itu. bukan bukan padinya ditanam, ini yang ditanam nanti bahaya nanti ya, keliru ya. Lah ya makanya maka harus petani, harus ada yang petani, harus ada yang bisa jadi kepala desa, kayak gitu-gitu. Itu ilmu nafi yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana ya tadi? Pokoknya satu desa itu harus ada satu orang yang nantinya ketika ada masalah, misalnya ada orang sakit, oh ternyata adiknya Z jadi dokter, adiknya kalian belum bantu. Zahro namanya. Misalnya adik Zahro jadi dokter, berarti nanti berarti desanya Zen sama Khairul fardu kifayah sudah tercukupi, sudah dilaksanakan. Karena apa? Ada satu orang yang jadi dokter. Ya, jadi ilmu nafi itu ada ilmu nafi yang fardu ain, ada ilmu nafi yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu urusannya pribadi, sendiri. Semua orang harus bisa. Kalau ilmu nafi yang fardu kifayah berarti urusannya ke masyarakat, ke semua orang. Maka harus ada satu orang yang bisa, karena itu mewakili. Ya bisa, ya. Maksudnya kan tidak semua jadi dokter. Masa sedesa suruh sekolah dokter semua? Ya jual sawah semua nanti kan. Ya intinya bukan hanya satu, yang penting ada. Ya misalnya ya di desa satu desa isinya 60.000 orang, minimal dokternya 10 gitu, atau enggak 20 gitu, kan nggak mungkin. Oke, 60.000 orang semua dokter, wah, nggak ada yang jadi petani, nggak ada jadi pasien, nanti gimana? Nah itu ya. Nah kemudian tadi orang yang mencari ilmu itu adalah seakan-akan hakikatnya kanatil jannatu fi thalabihi, seakan-akan dia sedang meminta surga. Kenapa kok gitu? Karena orang yang mencari ilmu itu
berarti dia orang yang mencari ma'rifat. Orang yang mencari ma'rifat itu berarti mencari kejelasan, pengertian. Orang yang mengerti atas sesuatu, yang dia mengetahui sesuatu secara jelas, biasanya sikapnya cenderung lebih baik. Kayak misalnya orang yang mengerti fikih secara benar, sholat pasti sholatnya benar, ya, sholatnya benar, wudhunya benar, sehingga resiko sholatnya batal itu sedikit, sholatnya nggak sah itu sedikit. Dan biasanya orang-orang yang berorientasi mencari ilmu berarti dia sedang berorientasi untuk mengenal, apalagi ini ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu syariat, maka dia berorientasi untuk mengenal Gusti Allah lebih baik, lebih dalam. Nah, itulah kenapa lah orang-orang yang begini itu biasanya karakternya orang-orang yang mencari ilmu yang beneran, yang benar-benar pengen sekolah, yang senang sekolah, itu apa namanya, ya nggak harus sekolah ya, itu baca buku ke guru dan macam-macam. Itu biasanya orangnya cenderung lebih hati-hati, karena biasanya orang yang bodoh itu kalau hidupnya kadang ya seenaknya sendiri. Ngomong seenaknya, hidup seenaknya, seringnya merugikan masyarakat. Nah, kalau orang pinter, apalagi orang pinter soleh, ingat ya, pinter itu harus soleh. Problemnya kalau pinter nggak soleh itu bahaya. Contohnya siapa pinter yang nggak soleh itu? Ya itu yang korupsi itu, pinter yang nggak soleh. Nyuri-nyuri uang negara itu kan orang-orang pinter semua, lebih pinter daripada Khalil dan Zen. Ini pinter mas, disuruh bagi dua uangnya di sendiri. Kayak gitu-gitu kan, nah, kayak gitu-gitu. Bahaya. Makanya orang-orang pintar itu harus orang soleh, dan orang soleh itu juga harus pintar juga, karena orang pintar nggak soleh itu dia berbahaya karena dia mainin orang, memanipulasi orang. Orang soleh yang nggak pintar juga bahaya karena potensi menyesatkan orang. Orang bodoh yang soleh itu juga bahaya. Nah, itu. Maka harus pintar dan soleh. Biasanya orang-orang yang mencari ilmu itu tadi, ketika misalnya dia mencari ilmu agama, maka orientasinya itu biasanya ya tadi, dia pertama akan mengkoreksi dirinya sendiri, muhasabah diri bahasanya. Muhasabah atas apa? Kira-kira saya beragama ini sudah benar atau belum? Saya sholatnya benar atau belum? Sudah sah atau belum? Habis itu, karena dia juga belajar ilmu-ilmu syariat dengan tekun, maka dia juga ketika berhubungan dengan orang itu bisa jadi juga, apalagi sudah belajar bab akhlak, bab adab, itu dia akan memiliki tenggang rasa yang tinggi. Dia akan memiliki pengertian yang lebih tinggi kepada orang, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kalau orang salah itu ditegur dengan baik, bukan dipermalukan. Contohnya dipermalukan itu gimana ya, kamu negur orang itu kan mempermalukan orang, bukan menegur. Justru kalau orang yang mengerti, kalau negur orang itu dibawa ke mana gitu, dibilangin jangan begitu ya, tolong, ya, begitu. Jadi orang-orang yang berilmu itu punya orientasi yang, apalagi yang belajar betulan itu orientasinya itu muhasabah diri, dia mengkoreksi dirinya sendiri, kemudian nantinya dia akan mencoba untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah, di sini orientasi yang seperti itu yang nanti akan mendekatkan dirinya kepada surga. Karena surga itu suka orang-orang yang begini, orang-orang yang tadi selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Misalnya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak enak gitu, yang disalahkan pertama itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ya, problemnya itu kan kalau orang yang kadang kurang belajar itu kan seringnya nyalahkan orang lain. Nah, itu tidak baik gitu. Pertama kali disalahkan adalah dirinya sendiri. Kalau benar ada salahnya orang lain, ya jangan salahkan, tapi diingatkan. Nah, itu. Jadi tadi korelasi atau hubungannya antara orang yang mencari ilmu itu sama saja dengan mencari surga itu tadi, bahwa orang yang mencari ilmu itu berarti mencari ma'rifat. Setelah dapat ma'rifat atau pengetahuan atau pengertian, maka tadi dia akan mengkoreksi dirinya sendiri dan akan mencoba bermanfaat bagi orang lain.
Nah, itu orang-orang yang seperti itu yang insya Allah surga mencarinya. Kemudian yang kedua, waman kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Siapapun yang mencari kemaksiatan, maka seolah-olah dia sedang mencari api neraka atau sedang mencari murkanya Gusti Allah. Nah, ini kebalikannya. Karena ini nasihatnya itu dua-dua ya tadi. Setiap kali satu nasihat itu sepasang-sepasang. Pasangan satu sama pasangan dua. Pasangannya yang ini berarti yang tadi waman kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Nah, di sini orang-orang yang mencari maksiat dalam artian dia kalah dengan apa? Nafsunya, dengan godaan setan dia kalah. Dan akhirnya karena kalah dia nuruti nafsu. Nah, orang-orang yang menuruti nafsu tidak nafsu itu enggak harus dihilangkan. Ya, ingat nafsu itu enggak harus dihilangkan. Karena kita butuh nafsu juga untuk bertahan hidup. Karena nafsu ini yang misalnya kayak paling gampang nafsu kan enggak harus nafsu yang berkaitan dengan orang untuk berbuat jahat, tidak. Nafsu itu pada dasarnya itu kan dia mengarahkan ke kebutuhan dasar manusia. Semisal makan. Zen pengen makan, itu kan nafsunya pengen makan. Lah problemnya adalah nafsu ini ketika dia ingin ngantuk, ketika dia ingin nuruti keinginannya, karena nafsu ini nggak punya pikiran, kadang dia ngasih cara itu ya yang berlebihan. Contohnya orang kalau pengen makan, paling gampang kan dia akan mencari makan. Lah karena pikirannya itu benar, akan mengarahkan nafsu itu untuk mencari makan yang halal, beli atau minta ke maksu untuk masakan, itu kan benar itu. Nanti dari dapur masak, Khairul dan Zen makan. Nah, tapi kalau nafsu yang nggak dikontrol sama pikiran pertamanya itu pasti nyari makanan, dan kalau nyari potensinya itu bisa nyolong, bisa mencuri. Nah, itu. Nafsu itu pada dasarnya itu tidak mengarahkan ke hal-hal yang dosa, mengarahkan ke hal-hal kebutuhan manusia. Tapi kalau nggak dikontrol, lama-lama ngajak ke berbuat dosa. Kayak nafsu untuk ingin berhubungan suami istri, berhubungan seksual. Itu kalau nggak dikontrol sama akal, sama agama dengan menikah, ya lama-lama mereka akan mengajak kamu ke zina. Nah, itu yang bahaya. Habis zina, kemudian kamu lama-lama jadi LGBT, malah suka laki-laki, malah itu tambah repot. Nah, itu. Nah, ini orang yang tadi menuruti nafsu, dalam arti ya kemudian karena dia menuruti nafsu secara total, yang ujungnya ke maksiat, maka di situ seolah-olah ketika dia menuruti hawa nafsunya tadi, dia sedang mencari api neraka. Karena tadi orang yang maksiat itu berarti dia sedang melakukan perbuatan dosa. Kenapa kok dilabeli dosa? Karena perbuatan yang tadi, yang dianggap maksiat itu bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Kayak kamu minum khamr, minum air arak. Ya, bukan minum air keras ya. Kalau minum air keras mati. Minuman keras. Ya. Minum bir. Itu kan perbuatan, bir itu kan sesuatu yang haram karena memabukkan. Kalau orang minum bir berarti dia sedang melakukan maksiat. Itu perbuatan dosa. Kenapa kok dosa? Karena orang yang minum bir itu pertama kali kalau enggak merugikan orang lain, dia sedang merugikan dirinya sendiri. Dia sedang merusak tubuhnya. Dia merusak pikirannya, merusak tubuhnya. Merusak pikirannya itu gimana? Dia akan kecanduan alkohol. Biaya hidupnya makin mahal. Sudah kamu kena rokok, kena makan, kena bir. Habis duitmu habis buat jajan doang, tidak untuk yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak kesehatan. Ya toh. Yang kena apa? Lever. Hati, bukan hati karena cinta, bukan. Ini lever organ ya. Nah, kalau kena lever ya tadi penyakitnya macam-macam. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dosa seringkali itu merugikan dirinya sendiri, tapi itu enak. Problemnya itu kan enak.
Kata orang enak, biarin aja. Kata orang enak. Tapi enaknya itu memiliki sisi racun. Nah itu mereka-mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang kemudian berbuat maksiat, kemudian berbuat dosa, kemudian seakan-akan dia mencari api neraka. Maksudnya api neraka ini ya tadi suhtullah, ini murkanya Gusti Allah. Gusti Allah membuat aturan syariat itu tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi pertama ya sebagai bukti bahwa seorang manusia itu tunduk kepada Gusti Allah, itu satu. Yang kedua untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia, supaya manusia tidak merusak dirinya sendiri atau merusak orang lain. Nah problemnya maksiat itu begitu. Nah terus gimana Mas? Berarti kita harus jadi orang suci semua yang nggak berdosa? Ya bukan begitu. Dosa itu nggak usah dicari. Kalian sendiri saja tanpa sadar sudah berbuat dosa sendiri kok. Ngapain dicari-cari? Lah iya toh. Nggak perlu minum. Orang gibah itu sudah berdosa juga gitu. Jadi bukan berarti kita melarang dosa kemudian kita berarti kita jadi nabi saja. Enggak begitu juga. Dosa itu enggak usah dicari. Karena pada dasarnya manusia itu punya potensi salahnya juga tinggi juga. Lah karena potensi salahnya tinggi, maka agama datang untuk mengingatkan supaya minimal itu jangan sampai berbuat dosa besar dan juga mengurangi dosa-dosa yang kecil. Nah itu. Jadi begitu. Jadi dua sisi ini yang satunya mengantarkan kepada ridhonya Gusti Allah, yaitu orang-orang mencari ilmu itu dia sedang maka dia juga termasuk juga sedang mencari ridhonya Gusti Allah. Sedangkan orang yang bermaksiat tadi, maka dia juga seakan-akan itu juga sepaket, dia juga sedang mencari api neraka atau mencari bencinya Gusti Allah, murkanya Gusti Allah. Nah, itu. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Kan betul kan ya? Udah ngantuk, nggak apa-apa. Nah ini kan dua ini dua ini menjadi dua ini yang satunya berkaitan dengan keutamaan, yang satunya berkaitan dengan kehinaan. Itu saja dari saya untuk hari ini. Dan itu berapa jam? Ya, berapa menit? Oh ya, sudah. Mungkin sudah dicukupkan untuk episode kali ini. Untuk makalah yang ke-6 ini saya meminta maaf kalaupun ada salah dan kelirunya dalam membaca kitab ini atau dalam menerangkan, dan juga setiap kebenaran entah itu dari saya ataupun dari apa yang terungkap dari kitab ini itu semua milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.